يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah. Semoga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua guru-guru kita, ulama-ulama kita. Semoga Allah selalu membimbing mereka saat mereka masih dalam keadaan hidup, selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan mereka insyaallah. Dan saat mereka telah meninggal, semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga Firdaus insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah qala musannif wa huwa thalathatu anwa'. Sampai perkataan musannif rahimahullah wa huwa thalathatu anwa'in. Ini masih pembahasan ya ikhwah, pembahasan tentang kalimat fi'il, tentang kalimat fi'il ataupun kata kerja. Di sini beliau mengatakan wa huwa thalathati anwa' ataupun wa huwa thalathatu anwa'. Jadi kalimat fi'il di sini ada tiga macam. Ada tiga macam. Cukup simpel dalam bahasa Arab. Ada tiga macam. Ada yang disebut sebagai fi'il madhi ataupun kata kerja lampau. Definisinya bagaimana? Adalah suatu perbuatan ataupun pekerjaan yang dilaksanakan sebelum kita ngomong. Sebelum kita ngomong ataupun sebelum kita berbicara. Misalkan saat ini ana bilang begini, ta'asyaitu ba'dal maghrib. Ta'asyaitu ba'dal maghrib. Ana telah makan malam setelah maghrib. Artinya kalau ditanya kapan kira-kira antum makan? Adalah sebelum ana ngomong. Sebelum ana ngomong. Artinya perbuatan-perbuatan yang dijalankan di masa yang lampau sebelum saat ini, berarti itu yang disebut sebagai fi'il madhi, kata kerja lampau. Dan biasanya saat kita menerjemahkan selalu diberikan terjemahan keterangan telah ataupun sudah. Akaltu artinya sudah makan. Ta'allamtu artinya ana telah belajar. Qara'tu ana telah membaca. Syarab ataupun syaribtu ana telah minum. Jalastu ana telah duduk. Kapan perbuatan-perbuatan tersebut dilaksanakan? Adalah sebelum saat ini ana ngomong, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan di masa yang lampau. Perhatikan di situ ya ikhwah. Yang pertama di sini adalah fi'il madhi. Pertama fi'il madhi. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang bagaimana? Adalah kata kerja yang dilaksanakan sekarang ini ataupun akan dilaksanakan nanti. Ada dua kemungkinan ya ikhwah yang disebut sebagai fi'il mudhari', yaitu suatu perbuatan yang dilaksanakan sekarang ataupun yang akan datang. Ana sedang mengajar misalnya, antum sedang belajar, ataupun ana akan tidur nanti saat tasi'ah misalnya jam 9. Jadi perbuatan-perbuatan yang sedang berlangsung saat ini ataupun akan berlangsung, akan dilaksanakan, maka itulah yang disebut sebagai fi'il mudhari'. Disebut sebagai fi'il mudhari'. Itu pembagian yang kedua. Nanti insyaallah kita bacakan yang diterangkan oleh beliau dalam kitab ini. Yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar. Ini adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur perintah. Ada unsur perintah. Mas, ijlis. Ente duduk. Mas, ukhruj. Ente keluar. Akhi, ente keluar. Ukhruj. Ada suatu permintaan agar lawan bicara kita melaksanakan suatu perbuatan, maka itulah yang disebut sebagai fi'il amar. Fi'il yang ketiga. Jadi madhi, mudhari' sama amar.
Hanya ada 3 nanti itu. Ada 3 nanti. Fi'il madhi, mudhari' sama amar. Untuk fi'il nahi itu nanti pembahasan masalah fi'il mudhari' yang telah diberikan nahi. Kita bahas yang nampak-nampak terlebih dulu saja. Jadi fi'il di sini kata beliau wa huwa thalathatu anwa'. Ada 3 macam. Yang pertama adalah madhin. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nitsi as-sakinah. Perhatikan fi'il madhi wa yu'rafu bi ta'it ta'nitsi as-sakinah. Artinya yu'rafu di sini adalah yumayyaz ataupun bisa dibedakan dari fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Jadi tadi kan fi'il itu ada 3 macam. Ada yang madhi, ada yang mudhari', ada yang amar. Kemudian di sini beliau menjelaskan untuk mengetahui kan fi'il ada 3 ini. Untuk mengetahui perbedaan di antara 3 hal ini bagaimana? Karena ana masih pemula. Untuk mengetahui bagaimana, beliau kemudian di sini menjelaskan wa yu'rafu bi ta'it ta'nitsi as-sakinah. Jadi fi'il madhi itu bisa dibedakan dari fi'il mudhari' dan juga fi'il amarnya dengan adanya ta'it ta'nitsi as-sakinah ataupun suatu kata kerja yang bisa diberikan ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah itu apa? Perhatikan, di situ ada 3 istilah. Ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah. Yaitu ta'nis itu bagaimana? Perhatikan sebentar ya, ikhwan. Ana tuliskan. Perhatikan, di sini ada 3 istilah yang dituliskan oleh beliau. Masya Allah. Ta'nis as-sakinah. Ada 3 istilah. Kalau ta sudah ma'ruf, kita mengetahui huruf ta itu adalah yang model begini, yang di atasnya ada 2 titik. Yang ta'nis itu bagaimana? Perhatikan bahwa ta'nis itu artinya kalau ada suatu kata kerja kok ada huruf ta untuk menunjukkan bahwa subjeknya adalah seorang perempuan. Fa'il ataupun naibul fa'ilnya adalah seorang perempuan ataupun berjenis perempuan, maka taknya ini disebut sebagai ta'nis as-sakinah. As-sakinah artinya dalam keadaan sukun. Artinya tak yang nanti dia itu ditempelkan di kata kerja yang lampau adalah model taknya berbentuk panjang begini, yang modelnya begini, dan dia dalam keadaan sukun. Dan semua fi'il madhi ataupun kata kerja yang lampau yang ada huruf taknya yang modelnya huruf tak yang seperti itu panjang, kemudian ada titik di atasnya 2, kemudian disukunkan, itu menunjukkan bahwa fa'il ataupun subjek ataupun pelaku dari perbuatan tersebut itu adalah seorang perempuan. Adalah seorang perempuan. Misalkan ada seorang anak kita yang perempuan, dia lagi makan ataupun sedang ataupun telah makan. Akalat Fatimah. Akalat Fatimah. Akalat telah makan, si Fatimah telah makan. Kalau Anda ngomong telah makan, artinya perbuatan tersebut telah terjadi. Kapan? Di masa yang lampau. Tadi, ataupun kemarin, ataupun setahun, ataupun beberapa tahun yang lalu. Pokoknya sebelum Anda ngomong terjadinya. Dan kalau ditanya, itu yang makan siapa? Yang telah makan, antum cerita telah makan itu siapa? Maka jawabannya yang telah makan itu adalah seorang perempuan. Dalam contoh akalat Fatimah tadi itu, yang makan siapa? Yang makan adalah yang bernama Fatimah. Yang makan adalah Fatimah. Artinya yang pelaku akal ataupun pelaku orang yang telah makan itu adalah seorang perempuan. Saat pelakunya adalah seorang perempuan dan antum membicarakan tentang suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh perempuan tersebut terjadi di masa lampau, maka wajib antum berikan ta'nis as-sakinah. Dari kata akala artinya telah makan seorang laki-laki. Kalau seandainya perempuan akalat, ada huruf tak sukunnya, ta'nis as-sakinah. Kalau seandainya ta'allama artinya setelah belajar seorang laki-laki. Tetapi kalau yang telah belajar itu adalah seorang perempuan, ta'allamat, ada huruf ta'nis as-sakinahnya. Kalau seandainya kharaja,
artinya telah keluar seorang laki-laki. Siapa yang telah keluar? Seorang laki-laki. Kalau seandainya yang telah keluar itu adalah seorang perempuan, antum berikan tak taknis as-sakinah di akhirnya, menjadi kharajat Fatimah, kharajat Khadijah. Ada huruf tak taknis as-sakinah, dan huruf tak taknis as-sakinah ini dia hanya masuk ataupun hanya ditempelkan dalam fi'il madhi saja. Sehingga kalau antum mendapatkan ada huruf tak yang disukunkan di akhir suatu kata, maka bisa dipastikan insyaallah bahwa pelaku dari pekerjaan tersebut itu adalah seorang perempuan. Adalah seorang perempuan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah. Aisyah perempuan atau laki-laki? Dia seorang perempuan, beliau seorang perempuan. Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Yang ngomong siapa? Qalat artinya adalah telah bicara. Telah berkata. Siapa yang telah berkata? Adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya bahwa saat antum mendapatkan ataupun anti mendapatkan ada huruf tak yang disukunkan di akhir suatu kata, kemungkinan besar bahwa kata tersebut adalah fi'il madhi dan pelakunya adalah seorang perempuan. Dan tak di sini hanya masuk pada kalimat fi'il madhi saja, tidak mungkin masuk ke fi'il mudhari', tidak mungkin masuk ke dalam fi'il amar. Sehingga keberadaan huruf tak di sini itu dijadikan sebagai satu ataupun salah satu ciri dari fi'il madhi. Berarti bisa dibedakan dari kedua fi'il mudhari' ataupun amar dengan keberadaan adanya huruf ta yang disukunkan di akhir suatu kalimat. Kita perhatikan setelahnya ya ikhwah. Nahwu contohnya qamat. Qamat artinya telah berdiri. Telah berdiri. Kalau ada kata qamat, kalau qamat telah berdiri seorang perempuan. Misalkan qamat Fatimah. Fatimah telah berdiri. Siapa yang berdiri? Fatimah. Apakah harus ada huruf ta yang disukunkan di akhirnya di sini? Apakah keberadaan huruf ta di sini hukumnya wajib dalam level kita saat ini? Nah, hukumnya wajib. Wajib secara bahasa Arab atau secara nahwu shorof. Enggak menyangkut masalah dosa ataupun menyangkut masalah pahala. Saat dikatakan qamat, artinya telah berdiri. Siapa yang telah berdiri? Saat antum memberikan ataupun membuat suatu karangan berbahasa Arab ya ikhwah. Kemudian antum kok sudah menuliskan qamat, maka antum harus tanggung jawab untuk mencarikan sebuah pelaku ataupun seorang pelaku adalah seorang perempuan. Karena telah antum tuliskan huruf tak taknis di situ. Kalau seandainya mau antum ana bukan menulis seorang perempuan sebagai pelakunya, tapi adalah seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki silahkan dihapuskan huruf taknya. Karena keberadaan tak taknis di situ hanya diperuntukkan untuk seorang subjek ataupun pelaku seorang perempuan. Qamat Fatimah, qamat Hindun, qamat Zainabu, qamat Aisyatu, qamat Maryamu. Jadi semua adalah untuk perempuan karena keberadaan huruf tak taknis as-sakinah. Kemudian qa'adat. Qa'adat itu artinya adalah duduk. Qa'adat sama dengan jalasat. Cuma kalau kita belajar tentang masalah al-furuq al-lughawiyah, perbedaan tentang bahasa Arab, perbedaan suatu istilah yang seakan-akan itu ada sinonim, itu artinya ada suatu perbedaan aslinya dalam berbahasa Arab. Memang jalasat sama qamat itu artinya sama-sama duduk. Cuma atau jalasat sama qa'adat itu sama-sama duduk. Cuman kalau qa'adat itu adalah diucapkan untuk orang yang aslinya dia berdiri. Kemudian kita suruh untuk duduk misalnya. Uq'ud. Ya akhi, uq'ud. Akhi, ente duduk. Artinya posisi dia dalam keadaan berdiri. Kita suruh dia untuk duduk. Kita menggunakan kata qa'adah. Ataupun uq'ud kalau seandainya kata kerja perintah. Uq'ud artinya duduk. Silahkan duduk akhi.
Sebelumnya dia berdiri. Sedangkan untuk al-julus, jalasa ataupun jalasat itu diperuntukkan untuk orang yang posisinya lagi sujud ataupun posisinya lagi berbaring. Kemudian kita bilang ijlis akhi. Ijlis akhi. Ente duduk akhi. Artinya orang tersebut posisinya sedang berbaring, kemudian kita minta dia untuk duduk. Ini al-furuq al-lughawiyah dibahas dalam bahasa Arab. Di sini kita kembali ke bahasanya ikhwah sekalian. Di situ ada kata qa'adat. Ada kata qa'adat. Ada huruf ta'nis di sini. Pelakunya siapa? Apakah pelakunya seorang laki-laki atau seorang perempuan? Pastikan bahwa pelakunya adalah seorang perempuan yang lagi duduk ataupun sedang ataupun telah duduk. Qa'adat Fatimah. Fatimah telah duduk. Seorang perempuan. Kalau seandainya seorang laki-laki, silahkan dihilangkan huruf ta'nya. Wa minhu ni'ma wa bi'sa, dan di antara fi'il madhi itu dan bisa dimasuki huruf ta'nis itu adalah kata ni'ma wa bi'sa. Menurut qaul yang sahih, menurut pendapat ulama ataupun jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa ni'ma wa bi'sa bahwa ni'ma wa bisa itu adalah fi'il madhi, adalah kalimat fi'il. Masalah khilaf ni'ma bisa apakah nanti dia adalah huruf ataukah isim ataukah fi'il. Ini yang sahih kita ngikuti di sini, bahwa yang sahih adalah ni'ma wa bisa itu dia adalah kalimat fi'il. Karena kenapa? Karena bisa dimasuki ataupun ditempeli oleh huruf ta'nis as-sakinah. Ni'matil mar'atu Khadijah radhiyallahu anha misalnya. Ni'matil mar'atu Khadijah radhiyallahu anha. Sebaik-baik perempuan adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ataupun bi'satil mar'ah fulana. Seburuk-buruk perempuan adalah si fulana. Adalah si fulana. Jadi keadaan ni'mah sama bi'sa diberikan ta'nis, menandakan bahwa ni'mah bisa ini adalah termasuk kalimat fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Begitu juga untuk lafaz laisa, kemudian lafaz asa, alal asah. Menurut qaul yang sahih tadi Anda bilang bahwa ini adalah pendapat dari jumhur ulama, pendapat dari jumhur yang kedua, wa mudhari'un. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Wa yu'rafu bidukhuli lam 'alaih. Jadi fi'il mudhari' tadi yang Anda katakan bahwa fi'il mudhari' itu adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan saat ini ataupun yang akan datang. Berarti kalau diterjemahkan adalah dengan menggunakan terjemahan sedang ataupun akan. Sedang belajar, akan belajar. Sedang membaca, akan membaca. Sedang menikah, akan menikah. Sedang tidur, akan tidur. Ini disebut sebagai fi'il mudhari'. Dan dia ini bisa dibedakan dari fi'il madhi ataupun fi'il amarnya adalah bidukhuli lam 'alaih, dengan masuknya lam pada fi'il mudhari' tersebut. Dengan masuknya lam pada fi'il mudhari' tersebut. Yang dimaksud dengan kata masuk di sini ini adalah kita itu meletakkan lafaz lam sebelum kata kerja mudhari' ataupun sebelum fi'il mudhari'. Ada lam kemudian diikuti oleh fi'il mudhari'. Dan keberadaan lam yang berada ataupun mendahului suatu kata itu menandakan bahwa kata tersebut itu adalah fi'il mudhari'. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, ada lam di sana. Berarti menandakan bahwa kata nashrah
adalah fi'il mudhari'. Secara bahasanya lam yalid, ada lam diikuti oleh kata yalid, menandakan bahwa yalid di situ adalah fi'il mudhari'. Bidukhuli lam alaih nahwu. Contohnya adalah lam yakum. Lam yakum. Lam yakum artinya tidak berdiri ataupun belum berdiri. Apakah artinya belum ataukah tidak? Bukan bahasan kita. Jadi lam yakum tidak berdiri ataupun belum berdiri. Kalau belum berdiri, ini yakumnya adalah fi'il mudhari'. Berarti memang belum berdiri, belum terjadi. Jelas ya? Jadi yakum di sini ini adalah dia itu fi'il mudhari'. Kita tahu bahwa dia adalah fi'il mudhari' adalah dengan adanya lam yang berada di depannya. Wala budda, perhatikan, wala budda fi awwalihi min ihda zawaidil arba'i. Saat kita telah klaim, telah mengatakan bahwa suatu kata tersebut itu adalah fi'il mudhari'. Antum tahu itu dia fi'il mudhari' dari mana? Apakah ada ciri khusus di sana? Di samping ada lam tadi itu. Naam, yaitu semua fi'il mudhari' selalu diawali oleh 4 huruf tambahan. Salah satu di antara 4 huruf tambahan. Wahyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u yajma'uha qauluka na'aitu. Jadi semua fi'il mudhari' pasti selalu diawali oleh salah satu huruf yang terkumpul dalam lafaz na'aitu ini, yaitu huruf nun ataupun hamzah ataupun ya ataupun huruf ta. Misalkan najlisu, kita sedang duduk ataupun akan duduk. Najlisu ada huruf nunnya. Perhatikan, dituliskan insyaallah ya. Ini khusus bagi teman-teman yang baru belajar. Perhatikan kata najlisu. Najlisu. Najlisu di sini artinya kami sedang duduk ataupun akan duduk. Berarti kalau ada terjemahan sedang ataupun akan, dia adalah fi'il mudhari'. Dan selalu diawali oleh salah satu di antara huruf 4 ini, yaitu yang terkumpul dalam lafaz na'aitu ataupun misalkan anita ataupun misalkan na'ti ataupun misalkan ataina. Ataina. Silakan mau disingkat apa saja. Pokoknya 4 huruf ini ada, yaitu huruf nun, ya, ta sama hamzah. Jadi semua fi'il mudhari' selalu diawali oleh salah satu di antara huruf 4 ini yang disebut sebagai huruf-huruf mudhara'ah. Contohnya najlisu di sini. Ataupun misalnya adalah yajlisu. Yajlisu. Artinya kalau yajlisu artinya dia duduk ataupun akan duduk, sedang duduk ataupun akan duduk. Ataupun misalnya adalah ajlisu. Ajlisu artinya ana sedang duduk ataupun akan duduk. Ataupun misalnya adalah tajlisu. Engkau laki-laki ataupun dia perempuan sedang duduk ataupun akan duduk. Jadi semua fi'il mudhari' itu selalu pasti diawali oleh salah satu di antara huruf mudhara'ah ini. Walaupun toh tidak semua lafaz yang diawali oleh huruf an-naitu ini selalu fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' pasti ada huruf di antara an-naitu. Tapi tidak semua lafaz yang didahului oleh an-naitu selalu dia adalah fi'il mudhari'. Ini perlu jam terbang nanti insyaallah akan bisa membedakan apakah ini yang diawali an-naitu ini adalah fi'il mudhari' ataukah bukan. Pokoknya saat ini tanamkan dalam diri antum ataupun anti bahwa semua fi'il mudhari' itu selalu diawali oleh salah satu di antara huruf mudhara'ah yang berjumlah 4 tadi ini. Hamzah ataupun nun ataupun ya ataupun huruf ta. Alhamdulillah selesai insyaallah untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, bisa ditangkap, bisa difahami oleh antum semuanya insyaallah. Khususnya bagi teman-teman yang baru belajar, semoga ada poin yang bisa ditangkap. Insyaallah terus jangan bosan-bosan untuk terus belajar, untuk terus membaca, untuk terus bertanya.
tentang materi yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang telah paham sebelumnya semoga ditetapkan informasi ataupun ilmu tersebut dan tidak hilang-hilang dari zakirah ataupun dari murid kita insyaallah. Yang belum paham semoga diberikan kegigihan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita cukup sekian. Pekan depan kita belajar Alfiyatul Malik insyaallah. Secara bergantian Alfiyah kemudian Mutamahhijur Rumiyah. Insyaallah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Selalu berdoa semoga keadaan antum, keadaan ana juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya ikhwan. Allah ibarik.